Lantas apa sih sebenarnya yang mendasari Komunitas Konsumen Indonesia atau KKI melayangkan somasi ke BPOM? Salah satunya berdasarkan pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yang telah sangat jelas disebutkan bahwa konsumen memiliki hak, diantaranya hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang atau jasa. Nah, benarkah demikian? Rekan saya, Saja Wisastro, akan mengkomunikasikannya dan menanyakan langsung kepada Ketua Komunitas Konsumen Indonesia. Silakan, Caca. Terima kasih Taufik. Benar Taufik, pertanyaan tersebut akan saya tanyakan langsung kepada Ketua Komunitas Konsumen Indonesia, David Tobing. Selamat malam, Pak David. Selamat malam, Mbak Sasa. Pak David, jadi apa pertanyaan rekan saya Taufik, apa dasar Komunitas Konsumen Indonesia melakukan somasi terhadap BPOM? Apa hak konsumen yang dilanggar? Ya, jadi Komunitas Konsumen Indonesia adalah salah satu organ yang diamanatkan oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Yang terkenal itu YLKI. Jadi kami sama fungsinya dengan YLKI. Dan berdasarkan undang-undang kami berhak untuk mewakili konsumen, memperjuangkan, mengadvokasi konsumen. Sehingga di dalam kasus peredaran obat sirop atau istilahnya sirop obat, kami juga berhak mempertanyakan penanganannya pada pihak yang berwenang. Dalam hal ini regulator yaitu BPOM. Kenapa kami somasi? Kami melihat bahwa semenjak kasus ini merebak, penanganan yang dilakukan BPOM tidak jelas. Bahkan menurut saya bisa berpotensi menimbulkan kebohongan publik. Kenapa? Ketika diumumkan ada 5 obat yang tercemar, kemudian produsennya protes, ya kan? Jadi tinggal 3, karena yang 2 itu katanya hanya batch yang berbeda setelah dilakukan uji laboratorium. Nah, kemudian timbullah pengumuman BPOM, 133 obat, terakhir ada 65 obat yang dikatakan tidak menggunakan zat-zat berbahaya berdasarkan registrasi. Harusnya itu berdasarkan ujian laboratorium yang dilakukan oleh BPOM. Nah, inilah yang kami tuntut agar BPOM melakukan pengujian laboratorium secara mandiri. Sehingga kejadian yang 5 diumumkan, kemudian protes, pelaku usahanya tinggal 3, itu tidak terjadi dan semuanya jadi jelas. Kalau yang 135 dan 65 ini menurut hemat saya belum diperiksa laboratorium. Karena BPOM sendiri mencantumkannya berdasarkan registrasi awal atau berdasarkan registrasi ketika obat itu mau mengurus izin edar. Pak David, selain pernyataan dari BPOM yang mengatakan belum, maksud saya berdasarkan registrasi, adakah fakta-fakta lain yang dimiliki oleh Pak David terkait belum dilakukannya pengujian? Ya, ini sekarang semakin terbuka. Ternyata pengawasan pre-market yang dilakukan oleh BPOM itu hanya melakukan pencatatan atas pendaftaran obat yang mau diproduksi oleh produsen obat. Artinya, BPOM itu tidak ngecek lagi, benar nggak sih ini kandungannya, benar nggak sih prosesnya, karena mereka sudah mempercayai sistem. Karena mereka katakan tidak ada sertifikat cara pembuatan obat yang baik, ya kan? Tapi kan artinya jadi kecolongan sekarang. Ketika itu dipercayakan kepada sistem sertifikat cara pembuatan obat yang baik, diserahkan semuanya kepada pelaku usaha, akhirnya ini ada kecolongan. Nah, yang sangat saya sesalkan atau kami sesalkan, ketika kejadian ini pun BPOM itu malah menyerahkan kepada produsen untuk menguji kembali secara mandiri. BPOM-nya ya yang menyuruh supaya diuji dan melaporkan hasil ujinya ke kami katanya. Lah ini apa fungsi pengawasan gitu ya? Orang awam bertanya-tanya, kok pengawas malah suruh pihak yang diawasi untuk menguji sendiri gitu. Jadi dari temuan Pak David, BPOM tidak melakukan pengujian langsung, hanya melalui sistem sertifikasi, itu pun sertifikasi bukan yang dikeluarkan oleh BPOM. Seperti demikian, Pak David? Iya, jadi
dia bukan sertifikasi cara pembuatan obat yang baik itu dipegang oleh pabrikan. Tetapi ketika mau diproduksi obat tersebut, itu didaftarkan, diregistrasi. Disitulah diisi formulir, kandungannya ini. Kandungan itu sesuai dengan yang ada di label kemasan, ya kan? Jadi kalau nggak diteliti kembali, bagaimana kita tahu benar nggak sih itu kandungannya? Karena faktanya kejadian lah ini kan, sirop obat ini diduga mengakibatkan kematian atau penyakit gagal ginjal akut. Dan ternyata setelah diteliti di uji laboratorium, ada 5 sebelumnya yang mengandung zat tersebut. Walaupun pada saat registrasi nggak ada nama zat tersebut. Nah, makanya saya bilang, kalau misalnya dibebaskan semuanya tanpa ada uji laboratorium, ya ini kan jangan sampai terulang lagi ya, seperti yang kasus obat panas itu loh, yang tiba-tiba dia dikatakan tadinya sudah mengandung zat berbahaya, tapi kemudian diuji ulang tidak mengandung. Pak David, apakah tugas BPOM untuk melakukan pengujian laboratorium tersebut sebelum memberikan izin edar? Dari sisi kepatutan, ya harusnya tugas mereka. Karena pengetahuan saya dulu pun itu dilakukan. Kalau misalnya SOP-nya dirubah, harusnya SOP itu bertujuan untuk arah yang lebih baik. Tapi kan ini menjadi suatu hal yang kurang baik menurut saya. Mempercayakan begitu saja kepada produsen. Selain itu, ada kelemahannya. Mereka nggak pernah melakukan pengawasan pre-market. Kalau berdasarkan kasus ini ya. Buktinya setelah dianalisa katanya bahan bakunya diganti, diimpor. Ya kan? Karena COVID dan sebagainya. Ya, namun kenapa Pak David, mereka menganalisa setelah kejadian? Namun Pak David, diawasi kan gitu. Ya, namun Pak David, pernyataan-pernyataan tersebut sebenarnya sudah disanggah oleh BPOM. Sebelumnya saya juga mau memberitahu kepada Pak David dan juga yang menonton bahwa kami juga sudah mengundang Ketua BPOM Penny Lukito untuk hadir pada malam hari ini, namun pada last minute kemudian tidak bisa mengikuti dialog pada malam hari ini di CNN Indonesia Prime News. Saya mau bertanya kepada Pak David bahwa dugaan-dugaan tersebut, tuduhan-tuduhan tersebut sebenarnya sudah disanggah oleh BPOM. BPOM mengakukan sudah melakukan sesuai dengan prosedur yang ada. Sebenarnya seperti apa prosedurnya? Ya, jadi prosedur itu kan memang mematuhi pertama, fungsi BPOM itu apa sih? Yaitu pengawasan pre-market dan pengawasan post-market. Kemudian BPOM itu juga melakukan pengujian. Itu jelas ada di dalam Perpres atau Kepres dan juga di peraturan BPOM. Apalagi ada disebutkan pengujian untuk investigasi, itu juga ada. Jadi artinya ketika timbul kasus, ada laboratorium khusus untuk pengujian tersebut. Nah, taruhlah di awal itu hanya registrasi. Tetapi kok ketika ini merebak, malah mengulang lagi. Waktu registrasi hanya ini tabnya, nggak ada yang mengandung zat berbahaya. Ya kan harusnya diteliti ulang dong, apalagi ini udah menyebabkan penyakit yang banyak menimbulkan korban. Dan yang kedua, SOP oleh badan publik itu ya harus dilakukan sesuai dengan kewenangannya dan tugasnya. Kita bisa lihat Ombudsman Republik Indonesia sebagai pengawas pelayanan publik, pengawas badan publik yang melakukan pelayanan publik, itu sudah mengindikasikan adanya maladministrasi oleh BPOM. Di mana maladministrasinya? Ya tadi, dia tidak melakukan uji pada saat pre-market dan juga tidak melakukan uji pada saat post-market. Apalagi ketika terjadinya kasus ini, malah menyerahkan pemeriksaan pengujian kepada si produsen. Dan dia pasif, tinggal menerima. Ya, maaf, apa yang mau ngaku ada kandungan berbahaya. Ya kan? Jadi kalau misalnya, maaf sekali lagi, produsen menguji, oh di batch yang ini ada kandungan berbahaya, kita uji aja lagi yang batch lain lah supaya aman. Ternyata nggak ada. Nah, yang dilaporkan hanya yang aman. Jadi saya bukan mau mengganggu cara kerja BPOM, tapi cara kerjanya itu jangan sampai ya sia-sia gitu loh ya. Harusnya ini tuntas ditangani. Pak David, itu artinya jika memang sudah ada sertifikasi
yang berstandar nasional maupun internasional yang dimiliki oleh perusahaan farmasi misalnya, BPOM ini harus kemudian melakukan pengujian ulang seperti itu? Kalau misalnya kejadiannya seperti ini, ya harusnya kan dilakukan pengujian. Makanya saya katakan ketika market mungkin tidak perlu diuji oleh BPOM. Tapi ketika kejadian, ya bagaimana kita membuktikan bahwa yang diregistrasi itu tidak mengandung zat berbahaya. Kita sudah pengalaman yang dari 5 terus diprotes oleh produsen. Ternyata katanya cuma 2 tidak mengandung. Dan direvisilah. Yang mengandung itu hanya sekian katanya. Nah itu kan bisa ditentukan mengandung atau tidak itu dari pengujian laboratorium. Bukan dari mengulang registrasi yang dulu isinya hanya ini gitu loh. Baik Pak David, kemudian Komunitas Konsumen Indonesia ini tuntutannya apa saja? Ya, jadi seperti saya mau mengulang, somasi ini adalah dahuluan untuk mengajukan gugatan. Apabila ya yang disomasi tidak mau memenuhi tuntutan kami. Tuntutan kami adalah BPOM harus menguji ulang secara mandiri seluruh produk obat yang pernah diberikan izin edar. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak perbolehkan atau tidak menerima hasil uji yang dilakukan oleh produsen. Tetapi dia tadi seperti katakan menguji sendiri. Dan yang terakhir harus meminta maaf kepada masyarakat. Sampai saat ini maaf apa saya nggak mendengar, tidak ada pernyataan minta maaf. Padahal sudah bikin heboh masyarakat. Karena kewenangannya dia bikin heboh masyarakat. Tuntutan kami itu aja, nggak nuntut ganti rugi, nggak minta maaf Ibu Kepala BPOM mundur. Tapi ya diperbaikilah cara pengujian supaya memang tujuannya untuk menjamin keselamatan, keamanan dan kenyamanan dari konsumen dalam mengkonsumsi barang maupun jasa. Jika tuntutan tersebut ada 3 tuntutan tersebut tidak diindahkan, kemudian langkah apa yang akan dilakukan? Sedangkan saat ini juga BPOM sebenarnya sudah memidanakan 2 perusahaan farmasi. Tidak cukup? Ya, tentunya kami akan melanjutkan dengan mengajukan gugatan. Nama gugatannya perbuatan melawan hukum oleh penguasa. Artinya penguasa tidak menjalankan hukum sesuai dengan dalam hal ini regulator ya BPOM sesuai dengan ketentuan yang diamanatkan oleh dia ya untuk dilakukan. Ini kita lihat kok indikatornya. Saya bukan mengada-gada. Walaupun saya nggak tahu ORI sedang memeriksa, tapi Ombudsman Republik Indonesia pun menyatakan ada potensi maladministrasi. Kemudian Pak David, saat ini BPOM sudah memidanakan 2 perusahaan farmasi dan sekarang kasusnya sedang ditangani oleh kepolisian. Tidak cukupkah? Ya, itu kan represif ya. Tapi kan kita juga harus preventif. Preventifnya apa? Ya yang udah beredar ini harus diuji supaya betul-betul aman, bukan hanya melihat dari registrasi. Contohnya kan ada tadi yang saya sebut Mbak Sasa itu. Ya saya sebutlah yang nama produknya TER itu loh. TER itu kan dikatakan tadinya dia termasuk. Kemudian si pelaku usaha protes, diuji ulang, ternyata tidak termasuk. Nah bagaimana kalau sebaliknya yang tadinya tidak termasuk, setelah diuji jadi termasuk. Itu aja kok tujuannya. Ya supaya memang dengan segala daya upaya ya betul-betul menjamin keselamatan dari konsumen atau masyarakat. Terakhir Pak David, tenggat waktu yang diberikan oleh Komunitas Konsumen Indonesia agar BPOM mengindahkan tuntutan berapa lama Pak? Ya itu sebenarnya tidak ada tenggat waktu yang ini, tapi ada kepatutan yang menurut kami akan memberikan waktu atau akan menyiapkan gugatan mungkin 10 hari atau 2 minggu kami akan mengajukan gugatan. Baik, Pak David, terima kasih telah bergabung pada malam hari ini di CNN Indonesia Prime News. Yang dinanti adalah bagaimana preventif agar ini tidak terjadi lagi ke depannya. Seperti itu ya Pak David? Iya, betul, preventif. Baik, terima kasih Pak David telah bergabung bersama kami pada malam hari ini.